Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi bersama saya Mutia Argianti. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran nih, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Untuk berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Nah, kita nih akan membahas tentang materi, akan mempelajari tentang ASI, air susu ibu, dan KB atau keluarga berencana. Nah, untuk tujuan pembelajaran, hari ini kita akan belajar mengenai ASI, tentunya ya, air susu ibu. Itu ada laktasi, manfaat ASI, ada kandungan nutrien ASI itu apa saja sih? Nah, dan juga ada keluarga berencana atau KB, ada pengertiannya, ada manfaat KB itu apa sih gitu. Ada kontrasepsi dan juga ada video tentang KB. Nah, setelah mengetahui tujuan pembelajaran, marilah kita semangat belajar karena materi hari ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita karena dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia. Nah, kita ke slide selanjutnya ya. Nah, untuk slide selanjutnya ada kompetensi dasar nih. Menganalisis penerapan prinsip reproduksi pada manusia dan pemberian ASI eksklusif dalam program keluarga berencana sebagai upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia atau SDM. Nah, sebelum masuk ke materi nih, kita mengulas. Nah, mengulas materi sebelumnya, ada yang masih ingat? Ada Ibu. Silakan. Izin mengulas sedikit ya Ibu. Jadi yang pertama sistem reproduksi pada manusia. Alat reproduksi pria ini ada dibagi dua menjadi luar yaitu penis dan skrotum. Alat reproduksi dalam itu testis, saluran reproduksi atau epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan uretra. Yang kedua, alat reproduksi wanita. Alat reproduksi luar yaitu vulva atau terdiri dari labia mayora dan labia minora, klitoris, saluran kencing, dan himen. Alat reproduksi dalam yaitu ovarium, fimbriae, infundibulum tuba, tuba fallopi, uterus, dan vagina. Selanjutnya ada fertilisasi, merupakan proses meleburnya sel sperma dengan sel ovum membentuk zigot yang didahului oleh peristiwa kopulasi atau persetubuhan. Fertilisasi terjadi di oviduk atau tuba fallopi. Lalu ada gestasi, pada embrioblas terdapat bitnik benih sebagai hasil pembelahan selnya. Fase blastula akan segera berlanjut menuju fase gastrula. Pada fase ini, bitnik benih tumbuh dan membelah menjadi lapisan berbeda. Lapisan tersebut yaitu lapisan luar atau eksoderma, lapisan tengah atau mesoderma, dan lapisan dalam atau endoderma. Yang terakhir, persalinan atau kelahiran terjadi akibat serangkaian kontraksi uterus yang kuat dan berirama. Secara umum, proses persalinan terjadi melalui tahap pembukaan serviks, tahap pengeluaran bayi, dan tahap pelepasan plasenta. Sekian Ibu dari saya. Nah ya, terima kasih. Ternyata kalian masih ingat ya materi sebelumnya. Kita akan next lagi ke materi selanjutnya, yaitu materi tentang ASI atau air susu ibu. Nah, bayi baru lahir hingga berumur 6 bulan sangat baik diberi ASI eksklusif daripada susu sapi. ASI lebih banyak diproduksi setelah bayi lahir karena hormon prolaktin lebih aktif. Kelenjar susu dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Nah, untuk hormon prolaktin adalah hormon protein yang memiliki pengaruh besar di dalam tubuh manusia, baik pada pria maupun pada wanita juga. Prolaktin merupakan hormon yang diproduksi di bagian depan kelenjar hipofisis, di rahim, otak, payudara, prostat, lapisan lemak, kulit, dan sel-sel imun. Nah, untuk estrogen adalah sebutan untuk sekelompok hormon yang berperan penting dalam perkembangan dan pertumbuhan karakteristik wanita serta proses reproduksinya. Nah, untuk progesteron merupakan hormon dari golongan steroid yang berpengaruh pada siklus menstruasi perempuan, kehamilan, dan embriogenesis. Progesteron bersama dengan estrogen dihasilkan oleh corpus luteum, yaitu sebuah kelenjar endokrin yang merupakan sisa dari folikel setelah terjadinya peristiwa ovulasi. Nah, selanjutnya kita ke laktasi ya. Nah, laktasi adalah proses produksi, rektasi, dan pengeluaran ASI atau air susu ibu saat kehamilan. Estrogen merangsang perkembangan saluran kelenjar dan progesteron merangsang pembentukan alveolus lobulus dalam payudara. Nah, selanjutnya kita ke struktur glandula mamae. Nah, coba kalian lihat nih, ada struktur glandula mamae. Ada poin-poinnya ya itu. Nah, kita bahas nih. Yang pertama itu ada struktur anatomi payudara bagian luar. Yang pertama itu ada korpus atau badan payudara.
Yang dimaksud korpus adalah bagian melingkar yang mengalami pembesaran pada payudara atau bisa disebut dengan badan payudara. Sebagian besar badan payudara terdiri dari kumpulan jaringan lemak yang dilapisi oleh kulit. Nah, selanjutnya ada areola. Nah, areola merupakan bagian hitam yang meliputi susu. Ada banyak kelenjar sebasea, kelenjar telinga, dan kelenjar susu. Nah, selanjutnya ada puting susu atau papilia. Ini puting susu atau areola adalah area payudara yang paling gelap. Puting terletak di bagian tengah areola yang sebagian besar terdiri dari serat otoplos, berfungsi untuk membantu puting agar terbentuk saat distimulasi. Nah, selama pubertas, anak perempuan, gland yang berada di puting susu areola ini akan meningkat. Nah, selanjutnya ada struktur anatomi payudara bagian dalam. Ada jaringan adiposa nih. Nah, sebagian besar payudara wanita terdiri dari jaringan adiposa atau biasa disebut sebagai jaringan lemak. Jaringan lemak terdapat bukan hanya di payudara saja, tapi di beberapa bagian tubuh lainnya. Nah, selanjutnya ada lobus, dan saluran susu. Lobulus merupakan kelenjar susu di salah satu bagian dalam penyusun korpus atau badan payudara yang terbentuk dari kumpulan-kumpulan alveolus sebagai unit terkecil produksi susu. Nah, lobulus yang terkumpul kemudian membentuk lobus. Dalam satu payudara wanita umumnya terdapat 12-20 lobus. Lobus dan lobulus dihubungkan oleh saluran susu yang membawa susu bermuara ke puting susu. Nah, selanjutnya ada pembuluh darah dan kelenjar getah bening. Nah, pembuluh darah dan kelenjar getah bening juga merupakan bagian yang menyusun payudara. Selain terdiri dari kumpulan lemak, pada payudara juga terdapat kumpulan pembuluh darah yang berguna untuk menyuplai darah. Nah, proses pengeluaran ASI yaitu apabila bayi disusui nih, maka gerakan menghisap yang berirama akan menghasilkan rangsangan saraf yang terdapat pada glandula pituitaria posterior. Sehingga hormon oksitosin muncul, akan terjadi kontraksi dan mendorong ASI keluar. Selain hisapan bayi, juga dipengaruhi oleh reseptor yang terletak pada duktus. Bila duktus melebar, maka oksitosin dikeluarkan oleh hipofisis. Nah, itu adalah struktur glandula mammae. Selanjutnya, akan membahas tentang manfaat ASI. Nah, yang pertama itu manfaat ASI itu ada saat baru belajar menyusu, isapan bayi merangsang keluarnya air susu sehingga bayi tidak mengalami kesulitan menyusu. Yang kedua itu ada sistem kekebalan tubuh bayi lebih kuat. Yang ketiga itu tulang bayi lebih kuat. Yang keempat itu menjaga mendapat limpahan kolesterol. Yang kelima itu mengurangi resiko terjadinya sindrom kematian bayi mendadak atau SIDS. Yang keenam itu ada mengurangi pendarahan. Yang ketujuh itu risiko terkena kanker menurun. Nah, yang kedelapan itu memberi ASI memerlukan kalori sehingga mempercepat pengurangan bobot badan ibu setelah melahirkan. Jadi ibu itu bisa langsing kembali gitu ya. Yang kesembilan itu ada menambah ikatan emosi antara ibu dan anak. Nah, yang ke-10 sebagai salah satu pencegah kehamilan bila ibu memberi ASI eksklusif tanpa makanan tambahan apapun. Dan yang terakhir yaitu nomor 11 ada untuk menghemat pengeluaran. Biasanya susu formula itu mahal-mahal ya untuk bayi itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kandungan nutrien ASI. Nah, ada dua nih. Yang pertama ada kandungan kolostrum. Yang kedua itu ada kandungan ASI. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu ada kandungan di dalam kolostrum itu ada imunoglobulin A. Manfaatnya zat kekebalan untuk melindungi bayi dan berbagai penyakit terutama diare. Tuh, yang selanjutnya ada protein, vitamin A, karbohidrat, dan lemak. Manfaatnya sesuai kebutuhan gizi bayi pada hari-hari pertama kelahiran. Selanjutnya ada kandungan ASI. Yang pertama itu ada taurin. Manfaat taurin itu ada asam amino berfungsi sebagai neurotransmitter dan proses pematangan otak. Nah, selanjutnya ada docosahexaenoic acid atau DHA dan arachidonic acid atau AA. Manfaatnya asam lemak tak jenuh rantai panjang untuk pembentukan sel-sel otak yang optimal dapat dibentuk oleh tubuh dari substansi pembentuknya, yaitu masing-masing dari omega 3 atau asam linolenat dan omega 6 asam linoleat. Selanjutnya ada imunoglobulin A, tidak diserap tetapi dapat melumpuhkan bakteri patogen E. coli dan berbagai virus pencernaan. Selanjutnya nih ada lactoferrin. Apa itu manfaatnya? Manfaatnya itu sejenis protein komponen zat kekebalan tubuh.
Selanjutnya ada lisozim. Manfaatnya enzim yang melindungi bayi terhadap bakteri E. coli dan salmonella serta virus. Selanjutnya ada sel darah putih. Ternyata ada sel darah putih nih di kandungan ASI. Pada ASI 2 minggu pertama terdapat lebih dari 4.000 sel per mililiter terdiri atas 3 macam, yaitu antibodi pernapasan, ada antibodi saluran pernapasan, dan ada antibodi jaringan payudara ibu nih. Selanjutnya yang terakhir nih ada faktor bifidus. Manfaatnya menunjang pertumbuhan bakteri Lactobacillus bifidus yang menjaga flora usus bayi. Nah, ini itu semua materi tentang ASI atau air susu ibu. Selanjutnya, nah, keluarga berencana ini ada pengertiannya nih. Nah, pengertiannya keluarga berencana sering disebut KB adalah cara pengaturan kelahiran atau kesuburan. Tujuan KB antara lain mencapai keluarga yang sehat, baik jasmani, rohani, maupun sosial ekonomi, serta mengendalikan laju pertumbuhan penduduk juga. Selanjutnya, kita akan membahas tentang manfaat KB. Nih, untuk manfaat KB ada mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Yang kedua itu ada mengurangi risiko aborsi. Yang ketiga itu mengurangi angka kematian bayi. Nah, yang selanjutnya ada membantu mencegah HIV atau AIDS dan menjaga kesehatan mental keluarga nih. Dan juga ada menurunkan angka kematian ibu. Nah, selanjutnya kita beralih ke kontrasepsi. Nih, kontrasepsi itu KB dilaksanakan melalui 2 metode kontrasepsi yang bersifat sementara dan permanen. Kita membahas tentang metode kontrasepsi sementara yang diterapkan di dalam KB, terdiri dari metode pantang berkala atau sistem kalender, pemakaian kondom, penggunaan obatan spermaticidi atau pil vagina, pemasangan spirula atau alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR, dan kontrasepsi hormon, pil, suntikan, atau implan. Selanjutnya ada metode kontrasepsi permanen. Dilakukan melalui sterilisasi, yaitu dengan tubektomi ini. Untuk tubektomi ini terjadi untuk wanita. Kalau vasektomi ini untuk pria. Jangan sampai tertukar ya. Selanjutnya nih ada video. Video tentang keluarga berencana. Kita simak baik-baik ya. Nah, kita nih sudah menonton tentang video tentang KB. Apakah ada yang mau mengulas kembali isi dari video tentang KB tersebut?